Shalom umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala bersama dengan saya, Pendeta Samuel dari GKI Cicurug, Sukabumi. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami boleh kembali bersekutu bersama untuk membaca dan merenungkan firman. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang boleh menolong dan memampukan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata, yang memelihara kebenaran firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada kesempatan hari ini berjudul Senantiasa Muda, di mana bacaan Alkitab kita diambil dari Amsal. Kitab Amsal pasal 22, Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang tokoh pendidikan bernama Raden Mas Suryadi Suryaningrat, atau kita lebih mengenalnya dengan panggilan Ki Hajar Dewantara, pernah mengungkapkan 3 kalimat yang menjadi falsafah pendidikan dalam bahasa Jawa. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Maafkan kalau ada kesalahan dalam penyebutannya. Ingarso suntulodo, ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Dalam bahasa Indonesia, kalimat-kalimat ini kurang lebih dapat dimaknai sebagai yang di depan memberi teladan, yang di tengah membangun daya atau semangat, dan yang di belakang memberi dukungan. Kalimat yang kemudian menjadi falsafah kepemimpinan dalam pendidikan ini sering dijadikan acuan untuk mengingatkan tugas dan tanggung jawab manusia untuk saling mendidik dan mendewasakan satu sama lainnya. Dengan menjadi teladan yang pertama, yang kedua membangun usaha, dan yang ketiga memberikan dukungan. Jika dikaitkan dengan bacaan kita tadi, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, dalam Amsal 22 ayat 6, maka pesan ini juga yang diungkapkan oleh penulis kitab Amsal, yaitu Salomo. Pada bagian ini, Salomo tidak hanya mengingatkan pentingnya orang tua atau mereka yang usianya lebih lanjut untuk mendidik orang muda, yakni mereka yang usianya lebih kecil. Namun, Salomo juga menekankan pentingnya para orang tua tadi untuk terus mendidik diri, terus mengembangkan pendidikan dalam dirinya, agar pendidikan yang mereka beri kepada yang muda itu sesuai dengan perkembangan dinamika situasi dan kondisi yang dialami. Melalui bagian ini, Salomo juga menegaskan bahwa usia itu hanya soal hak angka, sebab manusia adalah makhluk yang dinamis dan senantiasa memudahkan diri. Ada sebuah slogan yang mengatakan bahwa nafas boleh tua, tetapi jiwa harus tetap muda. Dan memudahkan diri ini diwujudkan lewat sikap untuk terus menjadi teladan, terus membangun dan meneguhkan, serta terus mendukung di dalam kasih. Di mana itu menjadi sebuah semangat kita untuk mau mendidik diri. Di mana pendidikan itulah, pembelajaran itulah yang menolong kita untuk senantiasa muda dari hari ke hari. Hal ini juga yang disampaikan kepada kita umat yang hidup di masa kini. Kita kembali diingatkan bahwa tua dan muda hanya persoalan angka. Sebab sejatinya manusia, yaitu kita semua, adalah makhluk yang dinamis. Makhluk yang senantiasa beradaptasi dari hari ke hari, yang membuat kita senantiasa muda. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, marilah kita merespon panggilan untuk menjadi senantiasa muda ini lewat 3 sikap hidup kita. Yang pertama, yaitu mau senantiasa menjadi teladan. Dengan apa? Sikap kita yang mau terus belajar hal-hal baru yang Tuhan nyatakan. Baik hal-hal baru yang sesuai dengan pandangan atau pikiran kita, maupun yang
tidak sesuai dengan pandangan atau pemikiran kita. Karena segala sesuatunya Tuhan nyatakan untuk kemajuan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, mau terus saling membangun dan meneguhkan lewat usaha dan upaya kita untuk terus mempelajari dan memelihara kebenaran firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam, menjadikannya pelita yang menerangi langkah kehidupan kita. Yang ketiga, mau terus saling mendukung di dalam kasih lewat tindakan kita. Mau menerima satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu menerima kita. Niscaya dengan demikian hidup kita senantiasa terbarukan. Menolong kita untuk menjadi pribadi yang selalu muda. Senantiasa muda bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu ini kami diingatkan bahwa kami adalah makhluk yang dinamis dan makhluk yang senantiasa muda. Biarlah di dalam semangat kami ini, kami mau terus mendidik diri dengan mau lebih tekun lagi, mempelajari, merenungkan dan memelihara kebenaran firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan keseharian kami, menjadikannya teladan yang menerangi langkah hidup kami. Tolong dan kuatkan kami ya Tuhan. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.